Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airani, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya dibersamai oleh Ibu Ois Royani MPD sebagai fasilitator dan bersama Ibu Ai Erparia SPD sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Dan jawaban saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan didikan yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda di antara siswa dalam kelas. Adapun untuk tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap siswa terlepas dari tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar memiliki kesempatan untuk belajar secara efektif. Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, pertama guru harus mengetahui kebutuhan setiap muridnya, yaitu bisa dengan menggunakan diagnostik secara umum di awal dan memetakan minat belajar muridnya. Kemudian, guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, merespon setiap kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengundang murid untuk mau belajar, melaksanakan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jawaban saya kali ini yaitu yang pertama, ada kesiapan murid, di mana pada aspek kesiapan murid ini, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal murid untuk menentukan apa yang murid telah ketahui. Dan yang kedua, ada minat murid, di mana pada setiap anak itu tidaklah sama. Minat adalah salah satu motivasi untuk siswa dalam terlibat aktif pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini tentu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara murid. Guru harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi cara-cara berikut, misalnya dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berbicara atau menggali informasi dari guru murid sebelumnya, membaca murid di kelas sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada diferensiasi konten. Berdiferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu kita pelajari berdasarkan tujuan pembelajaran. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan format penyampaian, bukan dengan mengubah atau menurunkan tujuan pembelajaran. Kedua, diferensiasi proses. Berdiferensiasi proses merupakan kegiatan
yang memungkinkan murid terlatih memahami dan memaknai konten dengan proses yang disukai murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti seberapa jauh pemahaman murid terkait konten yang berusaha mereka pahami dengan memodifikasi produk sesuai pemahaman, pengalaman, dan perkembangan mereka. Pertanyaan berikutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu diantaranya keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya terletak pada melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka pendidik harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tertera pada pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik harus memiliki peran yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Dengan demikian, diharapkan seorang pendidik mampu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu dengan keberpihakan pada murid yang utama. Juga dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, perlu ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan kali ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.